Saudara, seri khotbah kita dalam minggu ini masih melanjutkan minggu kemarin, ya, tentang 100%, 100%, ya. Jadi minggu ini temanya adalah setting apart our finances for God's purpose. Bagaimana kita menyisihkan keuangan kita secara khusus untuk tujuan Tuhan. Wah, ini kayaknya ngeri-ngeri sedap nih, bicara tentang bagaimana kita menyisihkan keuangan kita secara khusus untuk tujuan Tuhan. Dan judul khotbah saya hari ini, saya kasih judul pelayanan kasih. Ya, apa sih pelayanan kasih itu? Pelayanan kasih adalah pemberian jemaat orang percaya karena anugerah Tuhan dan bukti kemurahan hati serta ketaatan untuk terlibat dalam tujuan Tuhan di dunia. Ya, bisa slide-nya ya. Ya, ini pelayanan kasih. Jadi saudara, kesimpulan dari pesan firman yang saya sampaikan adalah pesannya seperti ini. Pelayanan kasih adalah pemberian jemaat setiap orang percaya. Kenapa? Karena anugerah Tuhan. Dan juga bukti kemurahan hati kita serta ketaatan untuk kita terlibat dalam tujuan Tuhan di dunia ini. Ya, saya mengundang setiap kita, mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 2. Dan selanjutnya saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Saudara, mari kita baca firman Tuhan ini dengan keras supaya telinga kita mendengar dan kita dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Oke, semua siap semua? Siap. Oke, 1, 2, 3. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu yang aku megahkan kepada orang-orang Makedonia, kataku. Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan untuk mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Kita berdoa, Tuhan kami berdoa, biar kebenaran firman-Mu pada hari ini benar-benar membuka pikiran kami dan melembutkan hati kami, Tuhan. Firman-Mu juga memberikan kami kekuatan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Bapa, berfirmanlah Engkau, maka kami siap mendengar. Tuhan, biar kami pulang untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan Engkau yang menjaga setiap kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesembuhan Pastor Raswan. Kami katakan di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur darah anak domba, Engkau menyembuhkan, Tuhan. Engkau memulihkan, Tuhan. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mungkin dari setiap kita kebanyakan tahu ada namanya penghargaan internasional, yaitu Nobel Prize. Ya, penghargaan Nobel. Ya, penghargaan Nobel ini dimulai di tahun 1901, ya. Dan penghargaan Nobel ini diperuntukkan untuk orang-orang atau juga lembaga yang memberikan manfaat, yang memberikan kebaikan bagi umat manusia, saudara. Ya, jadi kita mendengar ya, namanya penghargaan Nobel. Dan saudara, biasanya diberikan kepada orang-orang yang berkarya atau menemukan sesuatu, atau juga yang punya usaha untuk memberikan manfaat, untuk memberikan kebaikan bagi umat manusia. Dan bidangnya banyak macam-macam, saudara. Ada kemanusiaan, ada kedokteran, ada perdamaian, ada fisika, ada kimia. Dan saudara, penghargaan ini luar biasa. Kalau saudara tahu harganya itu, hadiahnya per kategori itu 17 miliar. Dan itu diberikan setiap setahun sekali. Ya. Tetapi tahukah saudara, latar belakang penghargaan Nobel ini diberikan? Penggagasnya itu adalah Alfred Nobel. Ya. Alfred Nobel ini dikenal sebagai ilmuwan, ya, dan dia juga seorang penemu dinamit.
Ya, sudah tahu penemu dinamit ini Alfred Nobel. Dan suatu ketika saat Alfred Nobel membaca surat kabar, nah surat kabar ini mengulas dengan ulasan yang salah. Ya, maksudnya begini, surat kabar ini mengira yang meninggal itu adalah Alfred Nobel. Tapi ternyata sebenarnya adalah saudara laki-lakinya Alfred Nobel. Nah, surat kabar ini mengulas tentang siapa Alfred Nobel menurut mereka. Dan mereka menjuluki Alfred Nobel, yaitu adalah pedagang kematian. Kenapa? Karena dia dikenal penemu dinamit, dan dinamitnya itu dipakai untuk perang, saudara, saat itu. Jadi Alfred Nobel sangat gelisah hatinya. Dia tidak ingin orang lain mengenal pribadi dia sebagai seseorang yang menghancurkan dunia. Dia tidak ingin bahwa nantinya anak cucunya dicap sebagai seorang perusak. Seorang yang bukan memberikan perdamaian, tetapi seorang yang dianggap ini bikin perang makin panas nih, makin hot ini. Dan akhirnya Alfred Nobel memutuskan, setelah dia meninggal, dia mewariskan hampir 94% kekayaan dia untuk menghargai orang atau lembaga yang membawa kedamaian, yang membawa kebaikan atau manfaat bagi banyak orang. Dan akhirnya Alfred Nobel dikenal sebagai penggagas penghargaan Nobel Prize. Saudara, bukankah keinginan setiap kita untuk kita juga dikenal sebagai orang yang memberikan manfaat kebaikan bagi banyak orang? Amin. Saya percaya, saudara dan saya ingin sekali orang lain mengenal saya bisa membawa kebaikan. Saya ingin dikenal membawa manfaat, memberikan dampak kepada orang lain. Ya, dan firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara, sebenarnya kita bisa memberikan manfaat, kita juga bisa memberikan kebaikan, membawa dampak kepada orang lain, saudara. Kita tidak perlu menjadi dokter dulu. Dokter itu bagus, tapi nggak semua jadi dokter. Kita nggak perlu jadi ilmuwan, atau kita juga tidak perlu harus menemukan sesuatu yang sangat fantastik, sesuatu yang besar untuk manfaat kepada orang lain, sehingga orang lain bisa melihat kita adalah pribadi yang memberikan dampak yang baik kepada banyak orang. Ya, setiap kita, orang tua, setiap kita, mungkin orang muda, pekerja, pemilik usaha, setiap kita mungkin yang kita punya, kita memiliki keuangan, ataupun mungkin kita pas-pasan, mungkin kita anak kecil sekalipun, di firman Tuhan tadi, kita bisa lakukan sesuatu hal untuk membawa kebaikan bagi banyak orang. Tetapi bukan hanya membawa kebaikan, dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa apa yang dilakukan, itu kita bisa memuliakan Tuhan, dan membawa sesuatu yang kekal. Melalui apa, saudara? Di sini dikatakan melalui pelayanan kasih. Melalui pelayanan kasih yang tadi kita baca, kita bisa memberikan suatu hal dari apa yang kita punya, bahkan sesuatu hal yang mungkin sedikit, tetapi bisa memberikan dampak yang besar. Di situ dikatakan mengucap syukur dan memuliakan Tuhan, bahkan apa yang kita lakukan, sesuatu yang kekal untuk orang lain. Amin. Saudara, kalau tadi kita baca firman Tuhan di 2 Korintus 9, itu bicara tentang bagaimana respon jemaat-jemaat di luar jemaat Yerusalem saat jemaat Yerusalem mengalami masalah yang besar. Ya, saudara bisa lihat, tunjukkan petanya. Saudara, kalau saya bisa lihat, ini jemaat di Yerusalem, ya. Dan saat itu jemaat Yerusalem sedang mengalami penderitaan yang besar karena mereka sedang mengalami masalah keuangan. Kenapa? Karena mereka dibebankan pajak yang besar oleh kerajaan Romawi saat itu. Mereka juga dibebankan pajak yang besar oleh pemerintahan Yahudi. Dan saat itu juga mereka sedang mengalami kelaparan yang berat, yang besar. Mereka mengalami bencana kelaparan di sekitar Yerusalem. Dan akhirnya mereka, jemaat-jemaat di luar Yerusalem, seperti di Makedonia, di Korintus, ya, di Galatia, dan Asia Kecil, itu berusaha mengumpulkan uang untuk mensupport jemaat di Yerusalem. Ya, dan di situ dikatakan bahwa pengumpulan pemberian jemaat Paulus tulis dengan namanya pelayanan kasih. Saudara. Dan yang luar biasa di situ di dalam 2 Korintus, ternyata yang menggagas pelayanan kasih ini salah satunya adalah jemaat di Korintus. Ya, jemaat di Korintus. Dikatakan
Aku telah tahu kerelaan hatimu dan aku menggagakan kepada orang-orang Makedonia, kataku, Akaya sudah siap sedia. Sejak tahun yang lampau dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang, saudara. Saudara, Akaya ini ada suatu provinsi yang dimana kota Korintus ada di bagiannya. Ya, jadi dikatakan Paulus sering mengatakan kata Akaya, sebenarnya Akaya ini maksudnya adalah jemaat di Korintus. Dan jemaat Korintus itu memulai menjadi pionir untuk mengumpulkan keuangan mereka, pemberian jemaat untuk mensupport jemaat di Yerusalem, saudara. Dan yang luar biasa, jemaat-jemaat yang lain juga terlibat. Jemaat-jemaat yang lain juga ingin. Bahkan Paulus secara khusus mengatakan jemaat di Makedonia, saudara. Ada sesuatu yang besar kalau kita bisa tahu kenapa jemaat Makedonia, saudara. Yang luar biasa di ayatnya di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan seperti ini, saudara. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Teksnya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, kenapa Paulus secara sengaja menyinggung jemaat Makedonia? Karena jemaat Makedonia ada jemaat yang berbeda dengan jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Jemaat Korintus itu ada di kota Korintus yang maju, saudara. Dan kalau mereka memberi, itu bukan suatu hal yang berat. Tetapi jemaat Makedonia dikatakan mereka itu hidup di dalam penderitaan. Bukan hanya penderitaan, dikatakan mereka walaupun sangat miskin. Ini yang Paulus yang katakan loh. Mereka sangat miskin, tetapi mereka dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Artinya saudara, bahwa kalau kita tahu bahwa pada saat kita membawa pemberian kita, membawa keuangan kita dalam jemaat, itu bukan karena kita punya atau tidak. Amin. Itu karena kita punya hati yang mau memberi atau tidak, saudara. Bukan masalahnya kita punya atau tidak, bukan masalahnya keadaan atau situasi yang kita punya. Ya, kalau keadaan kita baik, kita bisa memberi. No, jemaat Makedonia dikatakan jemaat yang sedang mengalami penderitaan yang berat. Jemaat yang miskin, tetapi dikatakan mereka kaya dalam kemurahan hati. Mereka kaya, bahkan dikatakan mereka memaksa Paulus untuk mereka juga, aku juga diizinkan terlibat untuk mensupport jemaat di Yerusalem, saudara. Artinya, keadaan yang kita alami saat ini, situasi yang kita alami saat ini, tidak bisa menjadikan alasan untuk kita bisa memberi. Amin. Ini suatu tantangan buat kita saat ini. Apakah kita selalu berpikir, saya nggak mungkin bisa. Saya tidak mungkin bisa terlibat untuk melakukan hal yang baik. Saya tidak mau terlibat untuk pemberian. Kenapa? Karena saya aja punya masalah. Saya aja masih kurang, saya masih membutuhkan. Bagaimana saya bisa memberikan kepada orang lain? Jemaat Makedonia adalah jemaat yang kekurangan, tetapi dia bisa memberi. Saudara, ini tantangan buat kita, karena firman Tuhan katakan di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, di hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tantangan kita di akhir zaman ini bukan karena kekhawatiran akan inflasi, bukan karena ada masalah mungkin penyakit yang baru muncul, bukan karena masalah politik, tetapi kekhawatiran kita adalah saat bagaimana roh yang mementingkan diri sendiri, yang mencintai diri sendiri, bahkan yang menjadi hamba uang itu menguasai kita, menguasai gereja, saudara. Ini tantangan buat kita. Sehingga kita selalu berpikir untukku dan untukku. Kalau tidak aku tidak dapatkan sesuatu yang baik, aku tidak akan lakukan. Selalu kita berpikirnya, apa untungnya buat saya? Apa untungnya untuk saya dapatkan? Apakah saya menerima yang baik? Kalau tidak, saya nggak akan lakukan. Pikiran-pikiran seperti itu menguasai kita, berusaha menguasai kita, sehingga dikatakan kita menjadi mencintai diri kita sendiri. Bahkan dikatakan kita menjadi hamba uang. Bukan uang yang menjadi hamba kita, tetapi uanglah yang menjadi tuan kita. Mari saudara, hari ini kita belajar sebagai orang percaya, bukan gereja yang menyerupai dunia,
Tetapi harusnya dunia yang menyerupai gereja, saudara. Amin. Kita mau menggarami, kita menjadi garam dan terang dunia. Kita mau menjadi contoh. Bukan dunia yang kita contoh, saudara. Amin. Bagaimana caranya supaya roh yang mencintai dunia, diri kita sendiri, roh yang berusaha membuat kita menjadi hamba uang itu tidak menguasai hidup kita? Pelayanan kasih. Apa itu pelayanan kasih, saudara? Pelayanan kasih adalah pelayanan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sebagai wujud dan syukur dan terima kasih karena dia terlebih dahulu menerima pemberian kasih karunia dan anugerah dari Yesus Kristus. Pelayanan kasih adalah suatu pelayanan, suatu pekerjaan, suatu bantuan yang dilakukan karena seseorang menyadari karena dia sudah menerima kasih karunia terlebih dahulu di dalam nama Yesus Kristus. Itu pelayanan kasih. Pelayanan kasih bukan karena sekedar kita punya, kita berikan. Tetapi pelayanan kasih adalah karena kita menyadari. Kita mengucap syukur. Kita mau menunjukkan ucapan terima kasih kita kepada Yesus. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu menerima kasih karunia yang besar di dalam Yesus. Dikatakan saudara 2 Korintus 8:9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh kamu menjadi miskin, amin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pelayanan kasih itu bukan karena itu suatu hal yang dibuat oleh manusia, tapi pelayanan kasih sebagai ucapan syukur kita. Pelayanan kasih diberikan karena supaya kita berterima kasih karena apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang Tuhan berikan itu bukan suatu barang yang fana, tetapi hidupnya di dalam kehidupan kita. Saudara, setiap saudara yang menerima Kristus, saudara sudah menerima begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan saudara. Dan saudara dimampukan untuk melakukan pelayanan kasih. Amin, saudara. Pelayanan kasih bukan berbicara tentang apa yang kita punya, tetapi siapa kita di dalam Kristus. Apa bentuk pelayanan kasih itu? Di ayat selanjutnya dikatakan gini, bentuk pelayanan kasih adalah, sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian, ya, yang telah kamu janjikan sebelumnya. Pelayanan kasih adalah pemberian jemaat di dalam gereja. Untuk apa? Mengumpulkan dalam bentuk keuangan. Untuk apa? Melihat ada satu kebutuhan. Apakah saudara melihat suatu kebutuhan di dalam gereja ini? Begitu banyak, saudara. Amin. Apa yang saudara lakukan tadi? Ya, kita melakukan persembahan, kita membawa perpuluhan kita membawa persembahan misi kita membawa persembahan khusus kita. Saya mau katakan itu bukan hukum, tetapi pelayanan kasih. Amin. Itu bukan suatu hal yang dibuat oleh aturan manusia, tetapi itu adalah pelayanan kasih sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih kita bahwa kita sudah menerima kasih karunia yang besar di dalam kehidupan kita. Jemaat Makedonia itu menyadari itu. Jemaat Makedonia dikatakan mereka miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Bahkan dikatakan mereka memberi diri mereka pertama-tama. Saudara, tema 100% bicara tentang jika kita ditebus oleh Kristus, bukan diri kita lagi yang punya kita, tetapi dikatakan Kristuslah yang punya kehidupan kita. Bahkan bukan hanya uang yang kita berikan, kehidupan kita, diri kita juga, itu punya Tuhan. Pelayanan kasih bicara tentang bagaimana kita memberi, dan itu bukan karena itu aturan manusia, bukan karena hukum, karena begitu banyak di luar sana, mereka banyak mengira apa yang kita imani, persembahan, pemberian, pengumpulan uang di jemaat, itu adalah hukum. Kita tidak di bawah hukum lagi, saudara. Tapi adalah wujud ucapan syukur. Ucapan terima kasih kita, karena Kristus telah mati untuk kita. Amin. Pelayanan kasih diberikan untuk kita bisa memenuhi kebutuhan. Dikatakan, sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Amin. Jadi pelayanan kasih itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Saudara, pelayanan kasih itu bukan hanya untuk keperluan orang-orang kudus. Kita membawa persembahan kita membawa perpuluhan kita membawa persembahan khusus, persembahan misi kita. Itu bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan hanya rutinitas. Karena kita ke gereja, no. Ini wujud kita, ucapan syukur kita. Ini wujud sebagai terima kasih kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat kita. Tetapi juga dikatakan, apa yang kita lakukan, bahwa melimpahkan ucapan syukur. Apa yang kita lakukan, mungkin tidak sebesar orang lain. Tapi saat kita lakukan dengan iman, saya membawa persembahan perpuluhan saya ini, misi saya, persembahan khusus saya, ini sebagai ucapan syukur karena Yesus sudah mati buat saya. Ini sebagai tanda bahwa Yesus adalah pemilik kehidupan saya. Dan apa yang saya lakukan ini, saudara harus melihat bahwa itu membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Jika penghargaan Nobel diberikan bagi orang yang bermanfaat untuk umat manusia, tetapi saat kita membawa pelayanan kasih, membawa persembahan kita, pemberian kita, itu bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Saudara, apakah saudara tahu, saudara yakin bahwa Tuhan perlu uang saudara? Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang punya dunia ini. Tetapi Tuhan mau melihat apakah hidup kita 100% milik Dia. Pelayanan kasih diberikan jemaat untuk memuliakan Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Saudara, mari saudara, kita belajar hari ini. Ini bukan karena kita takut dihukum, ini bukan supaya kita diberkati. Saudara, kita membawa persembahan kita karena kita sudah diberkati. Amin. Dan firman Tuhan katakan bahwa mengapa pelayanan kasih ini dapat dilakukan dalam jemaat. Ya, mengapa pelayanan kasih ini dapat dilakukan? Yang pertama, pelayanan kasih adalah pemberian jemaat karena anugerah Tuhan. Saudara, kita bisa baca firman Tuhannya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Saudara, dikatakan bahwa jemaat di Makedonia, walaupun mereka dikatakan mereka miskin, tetapi mereka murah hati. Kenapa? Dikatakan bahwa karena anugerah yang diberikan kepada jemaat Makedonia. Artinya saudara, pada saat kita membawa persembahan kita, pada saat kita membawa pemberian, itu bukan karena kita bisa atau kita punya, tapi karena anugerah Tuhan. Kenapa? Saudara, banyak orang yang beralasan karena saya kurang, saya tidak bisa memberi. Saya aja masih butuh. Bagaimana saya bisa memberi? Atau ada juga saudara, karena orang yang berkelebihan, dia berat hati untuk memberi. Orang yang punya itu enggak dengan gampang saudara. Kenapa? Karena dikatakan manusia semakin mencintai dirinya sendiri dan mulai menjadi hamba uang. Tetapi saudara, pelayanan kasih bisa dilakukan bukan karena kemampuan atau kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Apa itu anugerah? Anugerah berarti pekenanan dan pemberian Allah sehingga manusia sanggup melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan mereka. Jemaat Makedonia, walaupun dikatakan mereka miskin, mereka memaksa Paulus, aku mau terlibat dalam kebutuhan orang-orang jemaat di Yerusalem. Dan akhirnya apa? Mereka bisa memberi itu bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena anugerah Tuhan. Saudara, kita memberi, kita membawa persembahan kita membawa perpuluhan kita. Walaupun Tuhan ini berat sekali Tuhan. Saudara pernah ngalami itu? Saya masih punya kebutuhan. Saya masih banyak masalah keuangan. Tetapi firman Kau mengatakan perpuluhan saya itu sebagai ucapan syukur saya, sebagai ucapan terima kasih saya, berikan saya anugerah Tuhan. Akhirnya saudara bisa lakukan itu. Itu anugerah Tuhan. Karena gak semua orang bisa berpikir begitu.
Selalu berpikirnya, aku aja masih kurang. Aku aja masih perlu Tuhan. Tapi kalau kita tahu, pemberian kita untuk kebutuhan orang-orang kudus. Dan bukan hanya untuk kebutuhan orang-orang kudus. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya nama Tuhan ada ucapan syukur. Saudara, saya percaya saudara akan bisa berikan itu. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Jemaat Makedonia bisa lakukan itu. Karena apa? Karena anugerah Tuhan. Saudara, ada satu cerita di Zakeus. Saudara tahu cerita pertobatan Zakeus? Zakeus ini adalah pemungut cukai. Saat dia berjumpa dengan Yesus, apa yang dia lakukan? Saudara, dikatakan bahwa setengah kekayaan dia diberikan kepada orang-orang miskin. Dan setiap orang yang dikatakan, setiap orang yang diperas oleh dia, dikembalikan 4 kali lipat. Saudara, Zakeus mengalami Tuhan. Zakeus menerima kasih karunia yang besar, keselamatan yang Yesus berikan. Dan dikatakan dia melakukan pelayanan kasih. Dia mengembalikan kekayaan dia, setengah kekayaan dia untuk orang miskin. Dan orang yang dia peras dikembalikan 4 kali lipat. Karena apa, saudara? Bukan karena kemampuan dia. Karena dia sudah dibebaskan dari roh yang mencintai diri sendiri. Dia dibebaskan dari hamba uang. Dan dikatakan dia mau memuliakan Tuhan. Amin. Hari ini juga saya percaya. Kita bisa melakukan pelayanan kasih. Kita bisa membawa persembahan perpuluhan kita. Kenapa? Karena anugerah Tuhan turun dalam kehidupan kita. Amin. Yang selanjutnya, saudara, pelayanan kasih adalah pemberian jemaat karena anugerah Tuhan dan bukti kemurahan hati. Dikatakan pelayanan kasih adalah pemberian jemaat. Ya. Dikatakan karena anugerah Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah bukti kemurahan hati kita. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai apa? Bukti kemurahan hati. Dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Saudara, bukti kemurahan hati. Apa arti kemurahan hati? Kemurahan hati adalah saat kita memberikan atau menganugerahkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Saudara, di jemaat ini begitu banyak hal yang kita tahu kebutuhan. Ya, saudara tahu tempat ini, tempat yang nyaman, tempat yang enak kita bisa memuji Tuhan. Itu nggak dibayar pakai daun, saudara. Itu perlu uang. Ya. Dan kalau kita tahu misi Every Nation, kita ada. Yang pertama, menghormati Tuhan dengan perintisan gereja-gereja di Indonesia. Itu membutuhkan uang, saudara. Bukan hanya doa saja. Itu membutuhkan keuangan. Saudara, pelayanan kampus yang dilakukan oleh setiap saudara yang di sini, pelayanan kampus itu butuh uang, saudara. Saudara lihat kebutuhannya. Dan saya percaya, saudara, pada saat kita melihat itu, kemurahan hati dibutuhkan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Amin. Dan saudara, luar biasanya adalah, kenapa kita perlu membuktikan adanya kemurahan hati di dalam kita, dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kemurahan hati yang kita tunjukkan adalah tanda kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saat kita hidup di dalam Roh Kudus, ada buahnya di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kemurahan hati. Tanda saudara sudah lahir baru atau tidak, perubahan hidup saudara. Ada buah roh dalam hidup saudara. Saudara, saya lahir dari keluarga yang bisa dikatakan hanya pas-pasan, saudara. Saya nggak punya apa-apa. Ya, saya jadi minder. Dan saya selalu berpikir, saya aja selalu kekurangan. Bagaimana saya bisa memberi kepada orang lain? Itu pikiran saya, saudara. Tapi saya teringat waktu saya bertobat, terima Yesus. Saya merasakan kasih karunia Tuhan. Tuhan mulai mengubah kehidupan saya. Dan Tuhan mulai membuat saya punya hati untuk apa? Memberi. Punya hati peduli kepada orang lain. Punya hati untuk melayani orang lain. Saudara, kalau saudara mengatakan saya sudah di dalam Yesus, apa buktinya? Kemurahan hati. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan katakan seperti ini. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kemurahan hati kita
yang kita tunjukkan dengan pelayanan kasih, yaitu membawa persembahan perpuluhan kita di dalam jemaat. Itu sebagai bukti kita anak-anak Allah yang sejati. Amin. Kalau saudara katakan saya anak-anak Allah, saudara, biasanya anak itu mirip dengan bapaknya. Amin. Kalau kita dikatakan kita nih anak Allah, apa yang mirip? Rambutnya keriting atau lurus? Yang membuat kita mirip adalah kemurahan hati. Karena Allah murah hati bagi orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Allah murah hati bagi orang yang baik dan juga orang yang jahat. Mari saudara, pelayanan kasih yang kita lakukan itu bukan karena aturan manusia, tetapi sebagai wujud ucapan syukur dan terima kasih kita. Karena kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Amin. Dan pelayanan kasih itu adalah bukti kemurahan hati dan karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara, ada satu cerita yang bernama Josh Muller. Saudara tahu Josh Muller? Josh Muller ini dari pencuri, saudara. Ya, dia dari usia 10 tahun udah pencuri. Dia suka mencuri. Tetapi sampai dia mengalami Tuhan, dia bertobat, dia terima Yesus. Saudara tahu, Josh Muller ini mempunyai hati dan belas kasihan dan kemurahan hati, hingga dia membuat suatu panti asuhan, yang dimana dia sudah merawat dan mendidik anak 10.000 orang selama dia hidup. Dan yang luar biasa, Josh Muller ini tidak membuat proposal dan dia sebar itu dan mengharapkan orang lain, dia minta. Josh Muller hanya menunggu di panti asuhannya karena dia percaya bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan dia. Dan luar biasanya, tidak ada satu hari pun mereka kelaparan, saudara. Saudara bisa bayangkan, 10 anak kita aja udah bingung. Ini 10.000 anak. Kenapa, saudara? Karena Allah yang berjanji, Allah juga yang memenuhi. Amin. Jadi pelayanan kasih diberikan buat kita untuk kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, saudara, pelayanan kasih adalah pemberian jemaat orang percaya karena anugerah Tuhan dan bukti kemurahan hati dan ketaatan jemaat untuk terlibat dalam tujuan Tuhan di dunia. Firman Tuhan katakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saudara tahu kenapa banyak jemaat yang di luar Yerusalem perlu mendukung kebutuhan jemaat di Yerusalem? Karena di Yerusalem lah dikatakan di Kisah Para 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi pada saat kita fokus kepada pekerjaan Tuhan, kita fokus pada tujuan Tuhan, kita membawa persembahan kita membawa pemberian keuangan kita, dikatakan bahwa Injil Kristus itu sampai ke ujung bumi. Amin. Jadi pemberian yang kita berikan di dalam gereja itu bukan berhenti untuk keperluan orang-orang kudus, tetapi dikatakan membangkitkan ucapan syukur, membangkitkan nama Tuhan dimuliakan, Injil disampaikan sampai ke seluruh bumi, saudara. Mungkin saudara melihat, uang saya seberapa sih? Tapi saudara, di dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai keuangan kita supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya banyak orang, jiwa-jiwa diselamatkan, saudara. Kenapa? Karena pelayanan kasih yang kita berikan sampai ke ujung bumi. Mereka terus mensupport jemaat di Yerusalem. Kenapa? Karena di Yerusalem lah kita diselamatkan. Di Yerusalem lah jemaat Korintus, jemaat Galatia, Asia Kecil, Makedonia bisa menerima Injil. Kenapa? Karena dari mereka. Dan di Roma 15 ayat 25-27 yang terakhir, saudara, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka, saudara. Dikatakan kata kewajiban. Paulus katakan mereka yang menerima harta
dikatakan menerima harta rohani dari orang Yahudi, mereka juga berkewajiban. Kata berkewajiban ini berarti juga berhutang, saudara. Kata kewajiban ini berhutang, artinya apa? Kamu punya tanggung jawab juga secara hukum. Kamu juga punya tanggung jawab secara ekonomi dan moral. Saat mereka melihat jemaat di Yerusalem mengalami penderitaan keuangan, Paulus katakan kamu berkewajiban, kamu berhutang. Kenapa? Karena kamu telah menerima harta rohani dari orang Yahudi. Pemberian yang kita bawa, persembahan yang kita bawa di gereja. Kenapa? Karena kita berhutang, karena kita menerima Kristus di dalam jemaat ini. Kita juga dimuridkan, kita juga dibimbing. Kenapa? Karena kita sudah menerima harta rohani dari jemaat ini, saudara. Dan harta rohani itu adalah bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan dikatakan kita berkewajiban. Paulus katakan. Amin. Dan satu hal, janji Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan saat kita melakukan pelayanan kasih? Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Amin. Dikatakan kemurahan hati kita dengan melakukan pelayanan kasih. Untuk apa? Untuk Tuhan juga setia mencukupkan kebutuhan kita. Dikatakan kamu dipenuhi anugerah untuk kita berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam segala kebaikan. Hari ini mungkin saya datang dengan keadaan Tuhan, saya masih punya masalah. Saya masih punya kesulitan. Saya masih banyak hal masalah keuangan. Tapi satu hal, saudara. Kita melihat bahwa Kristus di dalam kehidupan kita itu adalah kasih karunia yang terbesar. Dan itu memampukan kita juga mulai peduli kepada orang lain. Mulai peduli akan kebutuhan jemaat ini. Mulai peduli dan mulai mengambil bagian. Apa yang saya bisa lakukan? Kenapa? Karena kemampuan yang Tuhan sudah berikan, diberikan buat kita. Untuk apa? Melakukan pelayanan kasih. Saya mengundang setiap kita, saudara, bangkit berdiri. Saya bacakan satu ayat, saudara. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Yesus yang kaya rela menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Mungkin sesuatu hal, ketidakmampuan kita hari ini, saya percaya karena Kristus Tuhan memberikan kemampuan, saudara. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar namamu ditinggikan dan dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih setia apa yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bahkan biar kami bisa pulang dan menjadi pelaku firman Engkau. Kami menjadi pribadi yang membawa kebaikan, membawa manfaat, membawa terang Engkau bagi banyak orang. Sehingga setiap orang bisa mengenal Engkau, mengucap syukur dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Baik, angkat tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya wajahnya menyinari engkau dan memberi kasih karunia. Kiranya wajahnya menghadapkan engkau dan memberi damai sejahtera Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin.